Pemirsa, polisi menangkap 12 tersangka penembak seorang pengusaha pelayaran yang terjadi di ruko kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara pada 13 Agustus lalu. Polisi mengatakan motif penembakan karena salah satu tersangka sakit hati. 12 tersangka ini dibekuk polisi di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Mulang Raya, Kabupaten Lampung Utara, Lampung. Mereka ditangkap pada hari Jumat 20 Agustus 2020 sekitar pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Para pembunuh pengusaha ekspedisi satu persatu dilumpuhkan polisi. 12 tersangka yang ditangkap ini memiliki peran yang berbeda-beda, mulai pencarian senjata hingga eksekutor. Polisi menggeledah rumah pelaku untuk mencari barang bukti pembunuhan. Polisi menyatakan motif penembakan karena sakit hati salah satu tersangka. Terpidana kasus korupsi hak tagih Bank Bali Joko Chandra kembali diperiksa penyidik Bareskrim Polri. Pemeriksaan ini merupakan kali kedua Joko Chandra dalam kasus penghapusan red notice. Terpidana kasus korupsi hak tagih Bank Bali Joko Sugiarto Chandra diperiksa penyidik Bareskrim Polri dalam kasus surat jalan palsu dan penghapusan red notice di Interpol. Joko Chandra diperiksa sebagai saksi tersangka Brigjen Prasetyo Utomo. Selain memeriksa Joko Chandra, penyidik juga memeriksa pengusaha Tommy Sumardi yang diduga memberikan suap atau imbalan. 55 pertanyaan. 55 pertanyaan oleh penyidik. Hal-hal yang terkait dengan pertanyaan penyidik yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan yaitu terkait dengan pertanyaan aliran dana suap oleh saudara JST kepada para tersangka. Jadi penyidik tentunya ngejar ya, melakukan pendalaman, mengejar kapan, di mana, kepada siapa saja uang ini diberikan. Dari hasil pemeriksaannya tentunya kami tidak bisa sampaikan secara keseluruhan, apalagi terkait dengan nominalnya, karena kita masih berproses. Dan yang bersangkutan memang sudah mengakui itu, telah memberikan sebanyak uang tertentu kepada para tersangka. Kemudian untuk saudara TS yang seyogyanya hari ini dilakukan pemeriksaan, namun demikian tadi yang hadir hanya pengacaranya pada pukul 10.00 WIB. Yang bersangkutan menyampaikan bahwasannya saudara TS hari ini minta izin sakit. Tentunya yang bersangkutan juga berharap bisa diundur besok pada pukul 10.00. Sementara itu, hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunda sidang pra-peradilan pengacara Joko Chandra yaitu Anita Kolopaking. Penundaan karena pihak termohon tidak hadir. Pihak termohon dalam hal ini Bareskrim Polri tidak hadir di persidangan, sehingga hakim menunda sidang perdana pra-peradilan yang diajukan pengacara Joko Chandra Anita Kolopaking. Sidang dijadwalkan kembali hari Senin 7 September 2020. Hakim meminta seluruh pihak dapat hadir di sidang berikutnya. Mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan divonis 6 tahun penjara. Majelis Hakim juga menjatuhkan denda Rp150 juta, subsidiar 4 bulan kurungan. Majelis Hakim menyatakan Wahyu Setiawan terbukti bersalah menerima suap Rp600 juta dari kader PDI Perjuangan Saiful Bahri. Suap itu diberikan agar Wahyu meloloskan caleg PDI Perjuangan Harun Masiku lewat pergantian antar waktu. Hukuman Wahyu lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum KPK, yakni 8 tahun penjara dan denda Rp400 juta, subsidiar 6 bulan kurungan.
Ya pemirsa, pertama kalinya Indonesian Idol ke-10 dan JKT48 akan bernyanyi dalam satu panggung di RCTI Plus Indonesian Digital Awards 2020. Ya, jangan lupa saksikan tanggal 25 Agustus 2020 pukul 18 waktu Indonesia Barat di aplikasi RCTI Plus www.rctiplus.com. Dan usai sudah kebersamaan kita dalam Aju Sore hari ini, namun ada informasi menarik untuk Anda. Akhir kata, saya Aprilia Putri mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Dan saya Bernadetta Ginting, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Saatnya kita semua tuh renungi ini dan cobalah pastikan mengerti. Lihat kembali ke dalam diri sendiri kesalahan yang kita lakukan. Kita manusia mungkin hanya bisa menyesal karena semua telah terjadi. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Yakinlah semua ini bisa dilewati dengan cinta dan hati nurani. Kita manusia mungkin hanya bisa menyesal karena semua telah terjadi. Dan coba